Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting, tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, Guru Izar Channel akan menampilkan potongan-potongan materi pada BDR-BDR yang sudah ditayangkan sebelumnya sebagai kisi-kisi penilaian tengah semester 1 tema 3 subtema 1. Persiapkan alat tulisnya ya. Dari iklan-iklan tersebut, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas lagi dengan seksama, kemudian tulislah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput sebagai makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Perlu kamu ketahui bahwa lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Coba perhatikan gambar lambung sapi berikut ini. Ada 4 bagian. Yang pertama rumen, atau disebut juga perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Pada bagian omasum atau perut kitab, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, pada bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan
Proses pencernaan makanan pada manusia antara lain sebagai berikut. Ada yang disebut dengan ingesti, yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut. Kemudian ada mastikasi, proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Kemudian ada yang disebut dengan deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian ada digesti, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian ada absorpsi, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Kemudian ada defekasi, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Organ pencernaan yang berikutnya ada usus besar atau intestinum crossum. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Wah, seru sekali ya. Dalam lagu Mars Hidup Sehat terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Bacalah bacaan di bawah ini dengan seksama. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. Lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor. Lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Masih ingat kan?
Setelah kalian membaca sendiri dialog tadi, sekarang mari kita baca bersama-sama tentang makanan pokok berikut ini. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, bacaan di atas sangat menarik bukan? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membaca teks dengan judul Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan kebudayaan yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Wah, unik sekali ya kebudayaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat istiadat diartikan sebagai sebuah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Adat merupakan sebuah bentuk dari ide serta gagasan pemikiran yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, norma, hukum, serta antara aturan yang satu dengan aturan yang lain saling berkaitan menjadi suatu sistem ataupun kesatuan. Sedangkan istiadat artinya sebagai kebiasaan. Dengan begitu, adat istiadat merupakan kumpulan berupa kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Begitulah tentang adat istiadat, dan ini adalah contoh adat istiadat yang ada di Indonesia yang terus berlangsung sampai sekarang. Pelajari kisi-kisi tadi ya. Semoga hasil ulangan penilaian tengah semester kamu mendapatkan nilai yang bagus. Selamat belajar dari rumah.